Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amal Izlal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul 3 aplikasi mobile serta kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, yang pertama ialah Android Studio. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Android Studio. Yang pertama ialah mempunyai instant run. Nah, ketika kita akan menjalankan sebuah program yang telah dibuat melalui pemerintahan, kita akan menyusun program Android yang nantinya akan terbentuk aplikasi. Setelah itu, mengirimkannya ke perangkat yang dipakai untuk mengoperasikan fitur instant run. Ini dapat mengubah program berjalan dengan lebih cepat. Nah, fungsi yang kedua, fungsi intelligent code editor. Dengan Android Studio, kita dapat menulis kode dengan lebih baik, cepat, dan juga produktif. Android Studio memiliki fitur intelijensi. Nah, kode editor ya sehingga memberikan kemudahan dalam analisis kode dan juga menjadikan asisten kode yang akan digunakan dengan sistem auto complete. Yang ketiga, emulator yang kaya fitur. Android Studio juga termasuk salah satu emulator Android terbaik. Nah, sehingga kita dapat menguji langsung aplikasi yang kita buat ke berbagai perangkat Android, misalnya ke ponsel, tablet, smartwatch, dan juga smart TV. Yang keempat, sistem yang fleksibel. Android Studio juga menerapkan otomatisasi versi manajemen dependensi serta konfigurasi versi yang dapat disesuaikan. Yang kelima, dapat membuat aplikasi yang lengkap. Kekurangan dari Android Studio yaitu satu, prosesnya lambat karena menggunakan bahasa program Java. Android Studio ini pengoperasiannya berjalan lambat sehingga kamu juga lebih sabar ketika akan mencoba coding menggunakan Android Studio. Yang kedua, implementasi rumit. Yang ketiga juga error yang sulit ditemukan. Nah, yang kedua ialah aplikasi NetBeans. Nah, kelebihan dari aplikasi NetBeans sendiri. Yang pertama, bersifat multi-platform. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah multi-platform pada beberapa ID. Salah satu yang mendukung fitur tersebut adalah Java daripada NetBeans. Sebagaimana kita ketahui bahwa Java dikembangkan untuk mendukung operasi yang dapat dijalankan pada jaringan yang berbeda. Nah, kelebihan yang kedua bersifat dinamis. NetBeans mendukung tampilan yang dapat dimuat pada berbagai jenis perangkat. Nah, hal tersebut yang dikenal dengan tampil dinamis. Yang ketiga, bersifat objek orientasi. Cara kerjanya ialah memodelkan masing-masing objek, kemudian pada objek tersebut akan terdapat perintah-perintah atau fungsi yang memuat sifat dan tingkah laku dari model tersebut. Kekurangan dari NetBeans sendiri, yang pertama, satu, membutuhkan memori dalam jumlah besar. Nah, membuat program Java dengan NetBeans akan banyak menghabiskan memori. Yang kedua, harus melakukan compile untuk setiap bahasa programnya. Jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti Python dan yang lainnya, proses compile hanya perlu dilakukan sekali kan. Nah, kalau ini harus melakukan berkali-kali. Nah, tiga, mudah untuk dekompilasi sehingga source kode yang telah kita buat akan lebih mudah untuk dibajak. Yang ketiga, ada aplikasi hybrid. Nah, kelebihan dari aplikasi hybrid itu sendiri ialah proses coding yang kinerjanya lebih cepat. Tahap pengembangan yang relatif mudah karena memanfaatkan standar teknologi web. Yang ketiga, bisa diinstal di iOS lain. Keempat, memiliki kemampuan untuk dijalankan secara online maupun offline. Dengan mempertahankan manfaat aplikasi native, aplikasi hybrid dapat diluncurkan hampir secepat aplikasi web. Kekurangan dari aplikasi hybrid ialah meskipun banyak manfaatnya, aplikasi hybrid sendiri masih dianggap berkompromi ketika terkait dengan pengalaman di pengguna sehingga pengembang masih berharap banyak pada aplikasi native. Aplikasi hybrid sendiri biasanya dianggap sebagai kompromi dalam hal pengalaman pengguna. Dibutuhkan banyak kerja yang ekstra pada bagian dari pengembangan HTML dalam mencoba untuk menghasilkan platform sendiri. Nah,
Berikut adalah 3 aplikasi berdasarkan ketentuan di bawah. Yang pertama ada Symbian, J2ME, yang ketiga iPhone, yang keempat Windows Mobile, yang kelima adalah Android. Berikut adalah aplikasi dari Symbian sendiri. Nah, yang pertama yaitu Auto Freeware Symbian S60 3D TRD Edition. Ini adalah aplikasi gratis untuk kunci tombol secara otomatis. Kedua ada aplikasi Adobe PDF Reader. Dengan aplikasi ini Anda dapat membaca dokumen PDF pada layar ponsel Anda. Ketiga ada radio internet. Aplikasi ini mendukung pemutaran shortcast streaming audio. Aplikasi S60 3D Edition ini punya support streaming seperti MP3 dan juga AAC+. Selain itu juga aplikasi ini juga mendukung pemutaran file video dengan menggunakan MP3, AAC plus MP4. Nah, fungsi dari aplikasi Symbian itu ya, Symbian terbilang OS yang paling laris pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Kemarin karena memang belum ada yang menandinginya. Waktu itu Symbian juga terbukti bisa tampil baik pada ponsel yang dirancang untuk multimedia. Hampir semua aplikasi yang kompatibel bisa dipasang di sana. Symbian merupakan sistem operasi besar Nokia dan juga vendor besar lainnya yang tidak dilakukan lagi kompatibilitas. Nah, yang kedua ada J2ME. Kegunaan dari aplikasi J2ME ialah dengan baik pada satu perangkat, maka belum tentu dapat berjalan dengan baik pula pada perangkat lainnya. Nah, J2ME sendiri membawa Java ke dunia informasi, komunikasi, dan juga perangkat komputasi. Selain perangkat komputer desktop yang biasanya lebih kecil dari perangkat komputer desktop, J2ME biasanya digunakan pada telepon seluler, pager, PDA, dan juga sejenisnya. Nah, aplikasi dari J2ME sendiri ialah aplikasi Pushmail. Pushmail merupakan fitur yang memperlakukan sebuah email akan sebuah SMS, sehingga setiap ada email baru yang diterima, fitur Pushmail akan langsung memberitahukan pada email baru yang masuk. Seperti layaknya sebuah SMS, berbeda dengan aplikasi email yang lainnya, listener yang harus menekan tombol root atau relationship email sendiri. Yang kedua, aplikasi JPS2ME. Ada seperti peta online dan juga peta offline. Yang ketiga, aplikasi Nimbus untuk Java. Nimbus adalah layanan interaksi sosial yang sangat kompetitif yang menggabungkan pesan instan atau instant message dan VoIP atau sering disebut telepon internet. Nah, yang ketiga ada iPhone. Nah, kegunaan iPhone sendiri yaitulah performanya yang canggih. Kedua, aplikasi yang terbaru. Dan tiga, juga aman digunakan. Aplikasi iPhone sendiri mempunyai aplikasi yaitu yang pertama iMovie aplikasi atau yang paling populer ya. Yang kedua ada Bir aplikasi. Yang ketiga ada Elect Convector Exclusive. Nah, fungsi dari iPhone sendiri ialah sebagai sistem operasi perangkat genggam fungsi iOS sama seperti Android yang dikembangkan oleh Google. Pada dasarnya fungsi iOS yaitu untuk membuat iPhone agar lebih dioperasikan pengguna. iOS mampu membuat semacam jembatan yang bisa menghubungkan interaksi antara pengguna dengan perangkat kelas iPhone. Yang keempat adalah Windows Mobile. Nah, kegunaan dari Windows Mobile yaitu mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk space, mengeksekusi aplikasi dan juga software, menampilkan user interference. Aplikasi Windows Mobile itu ialah Facebook, WhatsApp, dan juga BBM. Nah, yang terakhir yaitu Android. Android mempunyai aplikasi yang pertama ialah Smartphone. Nah, aplikasi yang satu ini akan membantu kamu untuk menemukan judulnya dengan sekejap. Kedua adalah Gravity Screen. Aplikasi yang satu ini memang belum dikenal banyak orang, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi bagi kamu yang tombol powernya rusak. Pasalnya dengan aplikasi ini, kamu bisa menggunakan Androidmu tanpa harus menggunakan tombol tersebut. Yang ketiga adalah AirDrop. AirDrop akan membantu kita memindahkan file tanpa menggunakan kabel data. Banyak sekali fitur menarik dari Android yang kamu gunakan untuk AirMode yang kemungkinan menampilkan Android agar tampil lebih di layar komputer. Nah, fungsi dari Android sendiri yaitu mempunyai kelebihan ya. Yang pertama yang pastinya mudah untuk dioperasikan oleh penggunanya.
Kemudian Android juga semakin dapat disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Tak heran kelebihan Android tersebut membuatnya semakin terus dikembangkan oleh banyak orang dan juga pengalaman yang pengguna yang maksimal. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.